Kedeketan nggak? Kedeketan. Kedeketan. Nah, ini harus dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nadin Allah subhanahu wa ta'ala yabtahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakra'uha biniyati an Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat. Nah, khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis, mana khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami wa ailatuh. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah guru kita muallim Kiai Syafi'i Hazami dan seluruh pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Al-Asyirah Syafi'iyah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di kediaman muallim al-maghfurlah Kiai Syafi'i Hazami. Tidak lain, kita duduk di majelis ini untuk mengikuti pengajian, meneruskan pengajian yang pernah dulu muallim melaksanakan selama bulan suci Ramadan, hari Sabtu dan Minggu. Tidak lain, harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta pahala Allah Subhanahu sampaikan kepada para guru-guru kita yang dahulu pernah duduk di majelis taklim kita ini, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ramadan tahun ini kita akan membaca kitab kecil ya, yang berjudul Ahkamut Taswir fil Islam Bainal Ibahati wal Hadri. Hukum-hukum at-taswir. Nah, ini ada taswir, nanti ada taswir yang berbentuk patung atau taswir yang berbentuk lukisan makhluk Allah yang bernyawa gitu ya. Jadi membuat patung atau membuat lukisan makhluk Allah yang bernyawa. Nah, itu kan ada hadisnya, ada ancaman bagi orang yang membuat patung dan membuat lukisan makhluk yang bernyawa. Apa hukumnya gitu ya. Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas nanti akan kita kaji. Bainal ibahati wal hadri, antara yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi enggak semuanya boleh, tidak semuanya tidak boleh, haram. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini
Buku ini adalah merupakan salah satu pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita kepada Tuan Al-Muallim Al-Alamah Muhammad Najib Al-Muti'i. Siapa ini Muhammad Najib Al-Muti'i? Atau di atas di halaman depan itu beliaulah yang yang telah menyempurnakan kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' seperti kita kenal adalah kitab fikih terbesar mazhab Imam Syafi'i, yaitu Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi yang menyarahkan Sahih Muslim. Nah, Imam Nawawi belum sempurna menyarahkan kitab Muhadzab Al-Majmu', meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Nah, Al-Fakir alhamdulillah pernah saat di Mesir pernah jumpa dengan Muhammad Najib Al-Muti'i. Meninggal dunia kira-kira tahun 80-an gitulah. Langsung kita baca buku kita yang ada di hadapan kita ini di halaman 7. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi. Jadi boleh wa sahbihi, boleh wa ashabihi, boleh wa sahabatihi. Wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Jadi ba'du itu dibaca mabniun 'ala dhammi karena mudhof ilaihnya itu. Mudhof ilaihnya tidak disebut lafaznya tetapi maknanya. Jadi maknanya mudhof ilaih maknanya disebut di dalam hati, namun lafaznya tidak. Kira-kira takdirnya amma ba'du ba'du ini ba'dal hamdalah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Kemudian fa'in nakisati Ada juga yang menulis gantinya amma wa gitu, wa ba'du. Jadi boleh amma ba'du, boleh amma ba'du. Setelah hamdalah dan salawat salam kepada Sayyidina Muhammad SAW dan kepada pengikut-pengikut penerus Nabi kita Muhammad SAW ila yaumiddin fa inna qissati. Nah, ini kata beliau Syekh Muhammad Mujib Al-Muti'i menceritakan kisah tertulisnya fatwa ini fa inna qissati ma'a mahattatil iza'atil misriyati wal arabiyah. Kisah saya gitu Kisah saya semula saya itu kerja di radio gitu. Nah, ini Kiai Ma'lim Syafi'i Hazami dulu pernah di radio juga. Mahattat Iza'ah Misriyah, radio Mesir wal Arabiyah. Innama tarji'u ila dzalikumul amalil kabiril lati sya'atil aqdarul ilahiyatu an umtahana bihi gitu ya. Jadi kisah saya dulu pernah kerja gitu ya, atau menjadi karyawan di, kalau kita bilang RRI, kalau di sana bukan RRI, RR ya, Radio Republik Mesir, jadi RRM. Aslinya kan RRI, RRM. Pernah saya dulu kerja di Radio Republik Mesir. Kenapa gitu ya? Kisahnya itu tarji'u ila zalikumul amalul kabir. Kembalinya itu kepada al-amalul kabir. Artinya al-amalul kabir perbuatan yang besar. Allati sya'atil aqdarul ilahiyah, yang mana al-amalul kabir itu semata-mata takdir Allah. Apa itu takdir Allah yang aku lakukan gini? Yaitu an umtahana bihi. An umtahana, aku diuji oleh Allah.
Huwa tidak lain adalah ikdami tuh ya. Aku memberanikan diri tuh. Aku memberanikan diri ala takmilati kitabil majmu' tuh. Aku memberanikan diri menyempurnakan kitab majmu' ya. Yang sempat ditinggalkan oleh Imam Nawawi karena beliau keburu meninggal dunia. Majmu' tidak lain adalah Syarhil Muhadzab, syarah kitab fikih Muhadzab yang dikarang oleh Abu Ishaq As-Sirazi. Nah, jadi Majmu' ini adalah kitab fikih terbesar di mazhab al-Imam, dalam mazhab Imam Syafi'i. Setelah saya menyempurnakan gitu kitab Majmu', fattala'a kibarul ulama gitu. Maka kitab Majmu' itu sebelum dicetak gitu, ittala'a kibarul ulama alamat tayassara lahumul itla' alaih ya, sempat dibaca oleh para ulama. Wa ma tukhrijuhul matabi'u min ajza'ihil kabirati wal kasirati wal ghazirati. Kemudian setelah dicetak gitu ya, wa ma tukhrijuhul matabi', setelah dicetak beberapa juz ya, mimma ja'ala katsiran min ahlil ilmi ya'nasu fil fakiri hablan mausulan bisalapin soleh gitu. Setelah kitab Majmu' yang saya susun, yang saya karang itu dicetak beberapa juz, itulah yang menjadikan para ulama itu mimma ja'ala katsiran min ahlil ilmi, ulama ya'nasu fil fakir gitu ya. Fakir yang dimaksud tidak lain dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan kebanyakan ulama, dengan sebab saya menyempurnakan Majmu' kemudian dicetak, dibaca, menjadikan sebagian besar ulama ya'nas ya. Arti ya'nas mengenal saya fakir. Hablan mausulan bisalapin soleh, seakan-akan saya ini menjadi apa? Menjadi penyambung gitu, menyambung dengan salafus soleh gitu. Siapa yang dimaksud salafus soleh? Al-Imam Nawawi gitu kan, Imam Nawawi yang mula-mula mengarang kitab Majmu'. Kena sempat gitu, sempat terhenti kemudian diteruskan oleh beliau. Jadi seakan-akan saya ini adalah dikatakan oleh para ulama penyambung ya. Penyambung ulama salafus soleh, yaitu Al-Imam Nawawi yang sempat menyarahkan kitab Majmu', kemudian disempurnakan oleh beliau. Wa rahiman mablulatan bihudahu ila tariqil wadih ya. Sehingga ini saya ini seakan-akan yang menyambung ya, apa itu? Nyambung tali silaturahim ya, antara ulama kholaf dengan ulama salaf. Nah, salaf tidak lain Imam Nawawi. Tentu bihudahu ila tariqil wadih, tentu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana husnu dhanni bi lastu lahu ahlan ya. Husnu dhanni bi itu baik sangkaku atas diriku. Lastu lahu ahlan, sebetulnya sesungguhnya aku, diriku, lastu lahu ahlan ya. Artinya ini ya, tawadhu ini, tawadhunya ulama begitu ya. Sebetulnya aku ini lastu ahlan lahu gitu. Bukan ya, bukan sepantasnya orang yang melanjutkan takmilatul majmu' gitu. Wasya Allah ayasturu dha'fi. Allah menghendaki menutupi kelemahanku ya. Jadi saya ini sebetulnya orang yang lemah gitu, bukan seperti orang-orang lain yang ilmunya banyak. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan sehingga bisa meneruskan kitab Majmu'. Allah lah yang menutupi kekurangan saya. Wa yuwari ajzi. Dan Allah pula sama ini yastur dengan yuwari. Ada kan yuwari sawata akhi. Siapa itu yang bilang yuwari sawata akhi? Qabil. Qabil setelah membunuh Habil, dia bingung
Ya, karena orang yang pertama kali mati itu, ya, itulah siapa itu tadi, Qabil yang telah dibunuh oleh Habil. Dia bingung bagaimana menutupi saudara saya ini yang sudah mati gitu. Maksudnya menutupi bagaimana mengkebumikan gitu, karena pertama kali orang mati susah. Maka Allah Ta'ala mengutus dua burung gagak yang berantem, kemudian yang satunya kalah mati. Gagak yang menang, yang hidup itu menggali tanah, kemudian menutup gitu, sawata di sini, menutup, mengkebumikan, ya, tadi saudara gagak yang mati. Pak Uwari sawata akhi dengan sawata akhi dengan apa? Melihat burung gagak menggali temannya yang mati dikuburin, maka saya gitu, saya dapat yuwari itu, menutupi sawata akhi, maksudnya aurat. Aurat di sini artinya jasad saudara saya yang saya bunuh ini. Nah, demikian juga di sini kata beliau Syekh Muti'i, Allah Ta'ala lah yang yuwari ajzi, menutupi kelemahanku. Pawaffaqani ila kasirin minal ijabatil lati addaha ba'duhum min ummahatil fatawa gitu. Jadi di samping saya diberikan kemudahan untuk menyempurnakan kitab Majmu', di samping itu juga banyak tuh, gara-gara saya menyempurnakan Majmu', banyak fatwa-fatwa, artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para guru-guru, ya. Nah, kemudian saya diminta untuk memberikan jawaban gitu, ya. Al-ijabat allati addaha ba'duhum min ummahatil fatawa gitu. Di mana pertanyaan-pertanyaan dan fatwa yang saya jawab, ya, dihitung atau dianggap fatwa-fatwa yang penting gitu. Alati harisa ala iktinaiha fi tasjilatin manqula, yang pada waktu itu, ya, direkam gitu, ya. Fatwa-fatwa saya itu direkam, kayak model guru kita Mu'alim Syafi'i Hazami kan di radio, banyak pertanyaan kemudian jawab, direkam. Saat itu belum dibukukan, ya. Akhirnya dibukukan menjadi apa, ya, Tawdihul Adillah. Au kitab, ya. Nah, ini atop alati harisa alaktinaiha au kitabatiha. Nah, kemudian baru ditulis gitu, mutabi'an lana hina izaatiha. Setiap, ya, apa itu disiarkan di radio jawaban, ya, fatwa saya, kemudian barulah ditulis atau dicetak. Hina izaatiha, saat disiarkan di radio itu, iza'ah kan radio. Wa azza alayya ayu'ani tullabul ilmi fisabilil ihtifazi biman syarahat lahu suduruhum wan fatahat lahu qulubuhum. Nah, ini kata Syekh Muti'i, azza alayya, ini azza alayya, ini arti azza alayya, sangat menyedihkan aku. Nah, ini ada di dalam Quran azza ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma adidnya. Ini diantara akhlak Nabi, sifat Nabi. Nabi bilang apa? Azizun. Nabi itu kan Allah yang bilang. Allah bilang bahwa Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anitum. Apa artinya azizun? Sangat menderita gitu kalau umatnya ini susah gitu, ya. Tuh, Nabi kita saking pedulinya sama umat sehingga dia sedih kalau umatnya susah, ya. Itu karena Nabi Muhammad diutus Allah untuk membawa rahmat gitu, bukan untuk membawa kesusahan. Sehingga dalam masalah ibadat pun gitu, Nabi asal bisa jangan sampai umatnya sulit, ya. Ada ibarat-ibarat yang berbunyi laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa,
kalau bukan karena aku khawatir menyulitkan umatku, niscaya aku wajibin bersiwak gitu. Oleh karena kalau aku wajibin sulit menyulitkan umatku, aku tidak perintah wajib tetapi perintah apa? Sunat. Jadi ini asal azza alayya aywani. Sangat sedih aku kalau tulabul ilmi yuani, ya. Pelajar-pelajar yang menuntut ilmu sulit fisabilil ihtifaz, ya. Sulit kalau fatwa-fatwa saya tidak dibukukan gitu. Kalau fatwa saya hanya didengar kemudian dihafal, khawatir nanti pelajar-pelajar sulit katanya. Oleh karena itu, ya, fatwa-fatwa saya ini saya bukukan gitu ya. Biman syarahat lahu suduruhum gitu, agar supaya tulabul ilmi nih, ya, terbuka, ya, hatinya, ya, memudahkan mereka sehingga terbuka hati mereka menerima ilmu. In fatahat lahu qulubuhum gitu, sehingga pelajar ini nanti hatinya terbuka kalau memang dibukukan. Wa ahsanu adzanna biqailih tuh. Ahsanu itu fa'ilnya ahsanu tulabul ilmi. Para ulama tulabul ilmi telah berbaik sangka kepadaku. Qail maksudnya saya ini, ya. Kana asaru baromijil lati tuza'u. Jadi fatwa saya ini yang ditulis adalah, ya, apa itu asar baromiji, ya. Nah, itu karena ada acara-acara yang tuza, ya, yang disiarkan melalui radio itu kayak Mu'alim Kiyasafi itu, ya, ada orang nanya dijawab, nah kemudian dibukukan. Anaha kanat turopikuni ani sirtu wahaisu halal tuh, ya. Turopikuni, ya. Turopikuni selalu menyertai aku. Anisir itu dimanapun aku berjalan, haisu halal itu dimanapun aku berada. Jadi saat aku berjalan dan dimanapun aku berada, banyak orang yang nanya, meminta fatwa. Nah, kemudian fatwa itu aku siarkan melalui radio. Nah, setelahnya itu maka dibukukan. Mimma tatarajjamahu hararatu liqa'il muhibbin, ya. Nah, mimma tatarajjamahu hararatu liqa'il muhibbin. Nah, ini setelah apa tuh tadi dibukukan. Nah, ini seakan-akan apa nih, ya? Hararatu liqa'il muhibbin. Nah, harara ini artinya seperti, ya, ketika membaca buku saya di dalam fatwa saya yang saya bukukan, ketika dibaca oleh anak-anak pelajar sama seperti jumpa dengan saya itu, seperti, ya, hangatnya berjumpa gitu, ya. Karena udah lama nunggu, ya. Akhirnya baru dicetak. Iqbalut talibin, sehingga diterima oleh pelajar-pelajar. Lapar kopi zalik baina ahlil ilmi min a'immatil Islam wa qadatihi wa bainal muridina kapatan. Jadi buku-buku saya, fatwa-fatwa saya yang saya bukukan itu diterima oleh kalangan-kalangan pelajar. Tidak ada beda antara ahlul ilmi, ya, artinya ulama, ya, wa qadatihi, ya, artinya ulama-ulama, wa bainal muridin, dan antara anak-anak murid secara umum. Aku kembali mengatakan tadi kan katanya azza alayya, sangat menyulitkan aku, ya. An ada'u abna'i itu sangat menyulitkan aku apabila aku membiarkan anak-anak itu, anak-anak pelajar, wa ikhwati, dan saudara-saudaraku, minal mustami'ina wal mustami'at, baik yang dengar gitu, ya, siaran radio fatwaku ini, baik dia itu laki dan perempuan, yaqiduna ba'da ma sami'u, sangat menyulitkan aku apabila aku biarkan, ya, yang dengerin, ya, yang mendengar siaranku ini, mereka itu yaqidun, ya, artinya kehilangan
sebagian apa yang mereka dengar kalau seandainya nggak dibukukan. Yang namanya kita dengar radio kan nggak semuanya tertangkap di dalam pikiran, nggak semuanya bisa direkam oleh otaknya. Nah itu kalau seandainya mereka itu kehilangan, ya, hanya semata-mata mendengar, itu membuat aku sulit gitu. Ya putuhumul ihtifaz binususihi. Kalau hanya semata-mata mendengar siaran radio, maka mereka itu yang dengar itu tidak bisa, ya, al-ihtifaz, tidak bisa, ya, menghafal binusudihi dengan nas-nasnya. Sebab fatwa ini kan ada dalil-dalilnya. Oleh karena itu azin tu liwaladi, oleh karena itu aku memberi izin kepada anakku. Namanya anak beliau Muhandis Atib. Nah beliau itu namanya Muhammad Najib Muti, ya. Aku izinin kepada anakku untuk apa tuh, ya, ayakuma ala amaliyati jam'i hadil fatawa, ya. Aku izinin anakku Muhammad Atib untuk menghimpun fatwa-fatwa yang aku siarkan melalui radio. Aku izinkan supaya anakku itu mencatat, menghimpun, kemudian membukukan. Hadhil fatawa wa ikhrajuha ayyakuma ala amaliyati jam'i hadhil fatawa wa ikhrajiha fi rasaila khofifatil hamli, ya. Nah, ya, menulis, membukukan di risalah atau risalah di kertas yang ringan, gitu. Yang ringan bisa dibawa kemana-mana, ya. Jadi namanya ini buku kantong, ya. Jadi bisa dikantongin, gitu. Yasiroh, ya, yasirotul mu'nah. Nah, kalau bukunya kecil kan sedikit biayanya, gitu, ya. Nah ini salah satu di antara fatwa ini, yang nih fatwa. Jadi fatwanya banyak tuh, salah satu, nah, di antara fatwanya adalah fatwa mengenai ahkamut taswir bil Islam. Wallahu arju. Nah yang terakhir beliau mengatakan sebelum memulai, ya, menjawab pertanyaan yang berkisar masalah taswir, wallahu arju, ya, asalnya wa arjullaha. Nah, jadi lafzul jalalah didahulukan. Ini yufidu takhsis, gitu. Jadi kira-kira hanya gitu, hanya Allah lah. Tapi kalau bilang wa arjullaha, aku mengharap sama Allah, mengharap sama Allah dan sama yang lain, gitu. Tapi ketika maf'ul bihinya didahulukan, ya, yufidu takhsis ini. Hanya Allah lah yang aku harap, gitu. Hanya Allah lah yang aku mengharap. Ayyuwaffiqahu ila ma akhadha bisabilihi wa ayyutabi'a ma badahu min ghairi qita'in. Hanya Allah lah yang aku harap agar Allah memberikan taufik ila ma akhadahu bisabilihi, ya. Ila ma akhadahu bisabilihi, ya. Ini kembali kepada anaknya. Tadi kan aku izinin anak saya untuk, ya, apa itu tadi, menghimpun. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak saya sesuai dengan apa yang dia dengar dari, ya, fatwa saya, kemudian dibukukan, tidak salah, gitu, ya. Wa ayyutabi'a ma badahu min ghairi qita'. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik sehingga anak saya ini tidak hanya menulis awalnya aja, terus menerus, ya. Nah ini kan Imam Alim Syafi'i aja, Syafi'i berapa? Ada berapa jilid itu? 7 kalau nggak salah, ya. Ya. Jadi beliau mengatakan supaya Allah Ta'ala berikan taufik ke masa anak saya sehingga sampai berakhirnya fatwa tetap dicatat, gitu. Tidak hanya jilid 1 aja, gitu. Tanpa putus, gitu. Wallahumma alhimna, ya. Alhimna rusdana, gitu. Wa qawwim, gitu. Nah, ya, alhimna rusdana, ya Allah berikanlah, ya, ilham agar kami selalu mendapat petunjukmu. Wa qawwim ala huda nabiyik, gitu. Ya Allah qawwim, qawwim, apa artinya? Kuatkanlah, agar supaya kami ini semua
di atas petunjuk nabimu wa habibuka ala hadyi nabiyika wa habibika. Nah ini qawim tariqona gitu asalnya itu. Qawim tariqona ala hadyi nabiyika wa habibika. Jadi tariqona itu maf'ul daripada qawim. Ya Allah, ya, kuatkanlah jalan kami atas petunjuk nabimu dan kekasihmu. Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ahsin bihi akibatana. Ya. Allahumma ahsin, ya Allah ahsin bihi, ya, akibatana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah inilah muqaddimah, ya, daripada mu'alif, ya, tentang apa itu tadi, ahkamut taswir fil Islam. Ini ahkamut taswir fil Islam ada 6 soal gitu yang berkaitan dengan taswir, ada 6. Kita baca soal yang pertama, halaman 11. Nah, sama seperti mu'alim kisabnya Hazami, ada yang nanya gitu. Pertanyaannya begini, mata nasya'at sina'atut tamasili wassuaril manhutati fi hayati ba'dil mursalin gitu. Wa kaifa bada'at ibadatul asnam. Kapan tuh mata itu kapan? Nasya'at timbul, ya. Sina'atut tamasil, orang membuat patung gitu. Kapan itu menurut, ya, menurut sejarah kapan mula-mula orang membuat patung tamasil? Tamasil jamaknya timsal, ya. Jadi mufradnya timsal, jamaknya tamasil. Wassuar, ya. Suar artinya bentuk-bentuk almanhutah yang dipahat. Nah, ya. Kan itu dipahat itu. Ya apa tadi itu? Patung itu, ya. Ada patung kuda, patung manusia, ya. Tuh, kapan menurut sejarah mula-mula orang membuat patung-patung dan bentuk-bentuk yang dipahat? Nah, fi hayati ba'dil mursalin, dalam kehidupan sebagian para rasul gitu, ya. Wa kaifa bada'at ibadatul asnam. Nah, ya. Dan kapan mula-mula orang menyembah berhala yang dipahat itu, ya. Nah, itu pertanyaan yang diajukan oleh, ya, anak-anak murid kepada Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Al-jawab, beliau jawab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalati alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'wati ila yaumiddin, amma ba'du. Ini sunnah Nabi, apabila kita mau berbicara atau mau pidato harus didahului dengan basmalah walhamdalah gitu, supaya dapat berkah dari Allah. Jawabannya adalah faqad qala ta'ala. Kalau ente mau tahu kapan mula-mula orang membuat patung gitu, dalam kehidupan para rasul, Allah Ta'ala berfirman dalam suratus Saba, kalau nggak salah ayat 13 ini. Suratus Saba ayat 13 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jipanin kal jawabi wa kudurir rosiyat i'malu ala Dauda syukron wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah berfirman, ya'maluna lahu. Siapa ini ya'maluna? Fa'ilnya mereka, yaitu, ya, rakyatnya Nabi Sulaiman gitu, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu samping Nabi dan Rasul, beliau juga raja gitu, ya. Ya. Beliau minta sama Allah, habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, karena bapaknya Daud raja, anaknya raja gitu. Bapaknya raja dan rasul, ya. Kalau bapaknya itu Daud, menantunya Tolut.
menantunya Tolut. Asal mulanya Daud itu orang biasa. Beliau ini perang mengikuti Raja Tolut, ya, salah satu prajurit Raja Tolut melawan Raja Jalut. Ya. Ya. Raja Tolut, ya, raja yang adil, Raja Jalut, raja yang zalim, gitu ya. Nah, ini Nabi Daud salah satu prajurit Raja Tolut, masih muda. Ya. Sebelum perang, Raja Tolut ngumumin sayembara, siapa yang dapat membunuh Jalut, ya, kalau dia seorang laki-laki saya jadiin menantu, gitu. Nah, yang dapat membunuh Jalut adalah Daud, ya. Nah, setelah Raja Tolut meninggal dunia, maka yang menjadi raja menantunya siapa? Raja Daud. Nah, setelah Raja Daud meninggal dunia, maka diganti oleh anaknya namanya Sulaiman, ya. Ya, kalau orang Yahudi mengatakan David, King David, gitu, Raja Daud. Nah, Solomon, Sulaiman. Hanya bedanya kalau Nabi Sulaiman raja dunia, gitu. Kalau Raja Daud tidak raja dunia, hanya raja Bani Israel. Karena Nabi Sulaiman doa sama Allah, ya Allah habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, ya Allah berikanlah aku kekuasaan yang luar biasa sehingga enggak ada orang yang berkuasa seperti aku. Allah mengabul doanya Nabi Sulaiman, sehingga yang menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman bukannya manusia, apaan? Setan, jin, ifrit. Wala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla, ya, ayar tadda ilaika torku. Nah, ini Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, dapat berita kalau Ratu Balkis mau berkunjung, gitu ya. Sebelumnya itu Nabi Sulaiman dapat berita dari burung hudhud. Jadi rakyatnya Nabi Sulaiman bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin, bahkan binatang. Ya. Beliau itu diberikan pemahaman bahasa semut, Masya Allah. Bahasa burung hudhud. Ada burung hudhud ini pada suatu hari, yang lain udah pulang, burung hudhud belum pulang. Kata Nabi Sulaiman, entar, gitu, hudhud kalau dia pulang terlambat, tidak memberikan alasan keterlambatannya, saya akan sembelih. Akhirnya ini hudhud datang pulang terlambat, memberikan alasan. Apa alasannya terlambat? Karena saya mampir di negeri Yaman. Dari Yaman ke Palestina jauh itu, ya, berapa ribu kilo itu dari Yaman ke Palestina. Nah, kata hudhud, saya mampir di negeri Yaman, saya melihat di negeri Yaman itu yang berkuasa seorang perempuan, bukan raja, ratu Balkis. Tapi sayangnya nggak nyembah Allah, dia nyembah api, ya. Nah, kan Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan alasan hudhud. Kata Nabi Sulaiman, saya mau uji kamu, benar nggak berita ini? Kirimin surat. Nah, ya, kirimin surat. Nabi Sulaiman tulis surat, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa itu, ya? Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Arti kesimpulannya ngajak Nabi Sulaiman, ngajak Ratu Balkis masuk Islam, gitu kan. Kalau seandainya surat ini dijawab benar, bahwa hudhud itu berita itu benar. Makanya kalau ada pos surat itu ada burung, di patuknya ada apa? Surat, kan kantor pos, ya, lambangnya pos apa? Burung merpati, di patuknya ada apa? Jadi waktu zaman dulu kan yang nganterin surat masa iya orang, kalau orang belum ada motor. Kalau sekarang pakai apa namanya? Kan belum ada kendaraan, belum apa, nganterin surat pakai apa? Burung. Jadi burung itu bisa dilatih, ya. Anjing bisa dilatih, bisa digunakan buat berburu. Burung pun bisa dilatih untuk ngirim surat. Itu anak-anak tepokin burung, ya, burung darah dulu, tadi tepokin pulang deh, ya. Yang pulangnya duluan menang. Itu burung bisa dilatih. Jadi Nabi Sulaiman ngirim
surat melalui hudhud itu. Kalau seandainya benar, ada jawaban, bawa benar jawaban, ya. Nah, ya. Jadi Ratu Balkis menerima surat dari Nabi Sulaiman yang isi suratnya ngajak masuk Islam, tidak menyembah api tapi menyembah Allah Rabbul Alamin. Ini Ratu Balkis setelah membaca surat Nabi Sulaiman musyawarah kepada staf ahli. Staf ahli gimana nih, ya? Kata staf ahlinya, Sulaiman itu belum tahu siapa kita, berani-beraninya kita diajak. Kalau begitu kita apa itu, ya, kita serang aja Sulaiman, dia belum tahu kekuatan kita. Nah, gitu. Itu kata staf ahlinya Ratu Balkis. Namun Ratu Balkis adalah seorang perempuan yang bijaksana. Kata Ratu Balkis, perang itu, ya, banyakkan mudorotnya daripada maslahat. Kalau kita, ya, kalau kita balas dengan kekerasan, lebih baik kalau mau mengetahui siapa itu Sulaiman, kita kirimin hadiah. Jadi kalau seandainya hadiah kita diterima dengan senang hati, berarti dia di bawahan kita. Gitu. Kalau ente nerima hadiah, berarti ente itu di bawahan orang yang ngasih ente hadiah. Yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kirimin hadiah berupa apa itu, ya, permata, batu yang mahal-mahal. Gitu. Sesampainya hadiah itu kepada Nabi Sulaiman, apa katanya? Apa ini hadiah apa ini? Yang Allah berikan sama saya jauh lebih baik daripada hadiah ini. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman punya anak buah bangsa jin, bisa disuruh nyari mutiara di laut. Ya. Apa yang dibawain apa ini? Pulangin pulangin. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma. Pulangin. Nah, setelah dipulangin barulah Ratu Balkis tahu kalau Sulaiman itu bukan orang biasa. Nah, kena saking penasarannya ini Balkis, akhirnya Balkis ngirim surat, ya. Tuh melalui apa tadi? Guru. Saya ingin kenalan. Nah, Nabi Sulaiman baca itu surat. Apa kata Nabi Sulaiman? Saya ingin bikin kejutan kepada Ratu Balkis. Siapa yang bisa bawa arsu Balkis? Apa itu arsu? Tempat duduk. Apa itu tempat duduknya raja atau batu? Singgasana. Waktu zaman dulu mungkin berapa ton itu terbuat dari mutiara. Dari negeri Yaman suruh bawa ke Palestina. Ya. Nabi Sulaiman bikin sayembara. Man ya'tini bi arsyah. Siapa yang bisa? Ya. Kata Ifrit, ya, tadi kan anak buahnya Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, ada Ifrit, ada binatang. Qala Ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Kata Ifrit ini salah satu nama jin Ifrit. Ada orang tua bilang anaknya Ifrit. Itu ada dasarnya, ya. Karena ada di Al-Quran Ifrit. Kata Ifrit, saya bisa bawa arsu Balkis itu ke sini sebelum kau bangun dari majelis engkau. Nah, kalau kita ngaji kira-kira berapa lama? 1 jam, ya. Udah ada di sini. Sebelum Balkis itu datang, udah ada di sini. Kata Nabi Sulaiman, saya mau yang lebih cepat dari itu. Saya takut nanti sebelum sampai dia udah datang. Ya kan, mau buat kejutan. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayar tadda ilaika tarfuh. Kata salah seorang waliyun min auliyaillah. Wah, jadi wali itu lebih, ya, lebih apa? Canggih daripada Ifrit. Insya Allah, ya, saya akan bisa bawa kemari sebelum kau ngedip. Ngedip. Jadi kira-kira orang ngedip berapa detik? Nabi Sulaiman ngedip, udah ada di situ. Ya. Datanglah Ratu Balkis, kata Nabi Sulaiman, aha kaza arsuki.
bukankah ini tempat dudukmu? Masya Allah ya. Kata Balkis, iya benar, kok ada di sini nih. Terheran-heran ya. Kemudian Nabi Sulaiman ajak berkeliling istana ya. Haikal Sulaiman. Kata orang Yahudi halka itu ada di Masjidil Aqsa, mau dirombak. Keliling istana ya. Di istana Nabi Sulaiman udah ada kaca pada waktu itu ya. Di Yaman belum ada. Sangkanya air. Nah, orang perempuan kan kalau ada air bajunya diapain? Bukan singkabin. Kan bahasa Betawi. Singkabin sehingga kelihatan betisnya. Nah, ratu. Kata Nabi Sulaiman itu bukan air. Malu nggak dikata gitu? Nah, saat itulah Balkis masuk Islam. Nah, itulah Nabi Sulaiman, ibunya Ratu Balkis. Kita kembali kepada Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Sulaiman ya. Bukan ya. Nabi Sulaiman anak muridnya itu apa, anak buahnya tadi adalah termasuk apa? Bangsa jin. Nah, ini Ya'maluna, kembali kepada ini nih. Fa'ilnya Ya'maluna jin itu. Ya. Jin-jin itu Ya'maluna lahu ma yasha tuh ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman mau bikin istana, mau bikin apa ya, yang bikin apa tuh ya? Oh, jin itu. Ada orang yang bilang apa itu ya? Apa itu candi apa nih ya? Prambanan atau apa ya? Borobudur bikin sama jin. Ya'maluna lahu ma yasha tuh, mereka tuh ya, para jin dan lain-lain anak buahnya Nabi Sulaiman membuat apa yang dikehendaki, yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Di antaranya maharib, istana-istana, bangunan-bangunan. Maharib jam'u mihrab. Tamasil. Nah, ini tadi kan pertanyaannya kapan ya? Nah, orang mula-mula membuat patung. Nah, itu pada waktu zaman kerajaan Nabi Sulaiman, bikin tamasil, timsal ya. Jipan, nah piring-piring, ya. Kal jawabi, piring-piring yang gede-gede, kudur. Nah, karena kan Nabi Sulaiman ini anak buahnya banyak gitu. Jadi kalau bikin apa di sini kudur itu apa itu ya, tempat masak, kidir. Nah, apa nih ya, panci yang besar-besar, ya. Apalagi anak muridnya ini banyak bangsa jin gitu ya. Jadi kalau pancinya ini kecil nggak muat itu, nanti nggak cukup. Kudurin rosiat tuh, rosiat yang kuat. I'malu ala Daud. Nah, kata Allah Ta'ala, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud termasuk Nabi Sulaiman, syukurlah engkau kepada aku yang telah memberikan. Kalau Nabi Daud itu Allah berikan mukjizat, alanna lahul hadid ya. Jadi kalau besi dipegang sama Nabi Daud seperti orang bikin apa? Seperti lilin. Jadi bikin baju perang apa itu nggak perlu besinya diapain? Nah, di tempat langsung dibikin pakai tangan. Qalilun min ibadi asyakur ya. Sedikit hambaku yang banyak bersyukur. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa menurut sejarah mula-mula apa itu bikin patung pada waktu zaman. Nah, ini ada di sini. Faqauluhu ta'ala tamasil ini jam'u timsal, dikasih tak. Apa itu timsal? Kullu masuwira ala misli surati hayawan ya. Kullu masuwira yang dibentuk seperti bentuk hayawan ya. Hayawan ini artinya yang bernyawa gitu, binatang dan lain-lain ya. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi di dalam tafsir ketika menafsirkan ayat ini, zakara annaha suwarul anbiya zukira. Yang dibentuk pada waktu itu adalah suwarul anbiya gitu ya. Yang dibikin patung para nabi, patung para ulama ini yang telah meninggal dunia. Ini mula-mulanya hanya sekedar untuk kenangan, tapi akhirnya ya.
Kata Imam Qurtubi dzukira, disebut di dalam sejarah annaha suwarul anbiya, yang dibikin oleh apa itu ya, orang dan bangsa jin pada waktu zaman Nabi Sulaiman adalah patung para nabi dan ulama. Wakanat ya, apa ini? Tusawwaru fil masajid tuh. Jadi patung itu di mana ya? Diletakkan di masjid-masjid ini. Liyarohan nas, supaya orang-orang masuk ke masjid ngelihat apa itu? Oh, nah kalau kita di majelis nih ada ini tuh, ya aja ngeliatin. Nah, kalau ini bukan patung apa? Foto. Nah, nanti ada di sini foto. Nah, tujuannya apa? Supaya orang masuk ke masjid ngelihat patung para anbiya, tujuannya bagus itu. Yazdadu ibadatan wajtihadan, tuh tujuan semula itu. Supaya orang yang ngelihat ya, patung nabi dan para orang-orang soleh itu nambah ibadat dan nambah ijtihad dalam ibadat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna ulaika kana. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad belum pernah baca sejarah gitu. Nabi Muhammad kan belum pernah baca buku sejarah, tapi Nabi mengatakan apa sebab orang bikin patung gitu. Inna ulaika kana izama tapi himurrajulus soleh ya. Mereka itu apabila meninggal dunia seorang soleh, banu ala qabrihi masjidan, di atas kuburnya dibangun masjid. Wasawwaru fiha tilkaswar. Nah, di masjid itu mereka bikin patung gitu. Untuk apa? Tujuannya bagus. Untuk apa itu? Liyatazakkaru ibadah. Nah, ibadatihim ya. Ibadatihim. Jadi jamak muannas salim. Supaya orang yang ngelihat itu nginget ibadatnya Rasul. Kemudian kita bandingin sama ibadah kita gitu. Kan ada sahabat Nabi 3 orang ngelihat Nabi Muhammad hatta tawarromat qadamah. Nabi Muhammad yang dosanya diampuni sama Allah, mata qaddama mata akhir, ibadahnya sampai betek-betek kakinya gitu. Kita ini belum seberapa ibadah kita, padahal dosa kita banyak. Makanya yang satu bertekad ya, apa itu? Nggak mau kawin sama sekali. Yang satu mau puasa terus-terusan, dan yang satu tidak mau tidur. Nabi dengar, ya. Nabi marah. Ya. Ini tujuannya begitu. Fahadza yadullu ala anna at-taswir kana mubahan fi dzalika zaman. Nah, ini menunjukkan bahwa bikin patung pada waktu zaman Nabi Sulaiman masih boleh gitu. Karena Nabi Sulaiman yang suruh bikin patung, atau mereka bikin patung tapi nggak dilarang oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Tujuannya untuk nginget ibadatnya para rasul-rasul yang dia lihat melalui patung-patung itu. Baik. Qala Ta'ala fi surati Nuh ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ini ada patung namanya waddan, ada suwa'an, ada yaghusa, ada ya'uqa, ada nasra. Nah, bagaimana ini sejarahnya gitu ya. Qala Urwah bin Zubair wa ghairuhu. Kata Urwah bin Zubair bin Awam. Nah, Zubair ini suaminya Asma ya. Anaknya Abu Bakar Asma ya. Suaminya Zubair ya. Zubair ini anaknya Urwah, berarti Urwah ini anaknya Asma. Kata Zubair, Urwah bin Zubair, istaka Adam nih. Sabab ya, turunnya ayat istaka Adam. Nah, artinya sejarah ayat ini istaka Adam wa indahu banu. Istaka Adam wa indahu banuhu. Istaka Adam, Nabi Adam istaka. Istaka apa? Istaka ya. Kalau kita bilang curhat. Curhat. Istaka surah.
Istaka Adam wa indahu banuh. Ada Nabi Adam anak cucunya namanya Wad, itu nama ini sebetulnya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu ini anak cucu Adam. Karena Wud akbarohum, ya. Wud ini adalah yang paling tua gitu, sulung. Wa abarrohum, dan yang paling berbakti itu kepada siapa? Kepada bapaknya. Qala Muhammad bin Ka'ab, kana li Adam khomsu banin gitu. Adam punya 5 anak. Nah, kemudian wazukiro haula, di antaranya itu 5 itu tadi. Ada 5 itu. Satu Wadan, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Nah, ini kata Muhammad bin Ka'ab, kana li Adam khomsu banin wa kanu ubadan. Semuanya itu ahli ibadat itu. Orang yang banyak ibadat. Famata wahidun minhum, salah satu di antara 5 meninggal dunia. Fahazinu alaihi. Ya. Akhirnya yang lain ini sedih karena salah satunya meninggal. Setan. Setan seperti Nabi Adam itu, ya. Ditipu oleh setan, anaknya Adam pun setan masih belum, ya, putus asa. Makanya setan itu iblis minta sama Allah supaya Allah panjangin umur. Jadi, kata setan, ana usawwirulakum, kamu yang berempat nggak usah sedih karena kakak kamu itu meninggal dunia, nggak usah sedih, kata setan, ya. Saya akan bikinin kamu. Ana usawwirulakum mislahu. Dia kan yang bikin patung nih siapa nih? Setan. Ya. Saya akan bikinin kamu persis seperti saudara kamu yang meninggal tadi. Siapa itu? Yang paling abarrohum. Ya, siapa itu tadi? Ya. Wad. Ya. Iza nazartum ilaihi zakartumuhu. Ya. Jika kamu lihat, mudah-mudahan kamu akan mengenangnya itu. Ya, kata yang 4 ini, ib'al, lakukanlah, bikin, fasawwarahu, maka dibikinlah patung Wad oleh setan. Kemudian patung itu ditaruh di mana? Di masjid. Patung itu terbuat dari apa itu? Ya. Lalu ada perunggu, ada rusos, ya, dari logam lah, ya. Summa mata akhiru, kemudian ada lagi yang meninggal dunia berikutnya. Fasawwarahu, maka setan bikin lagi. Hatta matu kulluhum, sehingga semua pada mati. Fasawwarahum, maka setan bikin lagi tuh patung berikutnya. Jadi ada berapa jenis patung itu? 5, ya. Watanak kosotil asya'u kama tatanak kosul yauma, ya. Jadi yang namanya makhluk gitu selalu makin berkurang, ya, gitu. Yang namanya makhluk makin berkurang, ya. Kama tanakos, kama tantakisul yaum, ya, sama seperti berkurangnya masa, ya. Kalau berkurangnya masa, kalau dari dulu sampai sekarang sih 1 hari 24 jam sama aja 24 jam. Cuman kekurangan berkahnya gitu, ya. Berkahnya Allah udah kurangin. Kalau dulu 1 hari, masya Allah, ya, bisa kita kerjain ini. Kalau sekarang belum apa-apa gitu, ya. Udah sore. Nah, itu mula-mulanya tujuannya untuk mengenang ibadah mereka supaya, ini akhirnya lama ila antaraku ibadatullah ba'dahin, sehingga mereka ninggalin ibadah sama Allah, yang dia ibadatin apaan? Patung. Faqala lahum syaitan malakum la ta'buduna syai'an, kata setan, ya. Malakum la ta'buduna syai'an, kenapa kamu tidak nyembah Allah gitu, nggak nyembah sesuatu? Qalu wa ma na'budu, kata orang-orang, apa yang kita sembah? Qal, kata setan, alihatukum wa alihatu, ya. Wa ma na'budu, qala, ya.
alihatakum itu fa'il gitu ya. Jadi ta'buduna alihatakum wa alihata abaikum ya. Siapa itu? Ala taruna fi musallakum, emang kamu nggak lihat itu yang ada di masjid itu ya. Maksudnya patung itu ya. Fa'abaduha min dunillah. Nah, akhirnya mereka itu menyembah patung-patung itu selain Allah. Hatta ba'asallahu Nuh, sehingga Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Nah, tadi itu ayat tuh. Jadi ya, kata Nabi Nuh, la tazarunna, faqalu, kata mereka, la tazarunna. Kata mereka, jangan dengerin Nuh. Jangan kamu dengerin nasihat Nuh itu. Dia suruh kita nyembah Allah, tidak nyembah patung. Jangan dengerin. Ya. Tuh. Nah, ini sama seperti umatnya Nabi Musa saat dibikin. Nah, Musa Samiri bikin anak sapi. Kata Musa Samiri, Musa itu nyari-nyari Tuhannya di atas Jabal Tur yang ada di gurun Sina, Turi Sina. Ini Tuhannya di sini. Apa itu? Anak sapi. Musa itu capek-capek nyari Tuhannya di mana? Di atas Bukit Tur. Nah, Tuhannya di sini. Ini sembah Tuhan. Nanti kata siapa? Musa Samiri. Padahal ada Nabi Harun. Sebelum Nabi Musa ke atas Bukit Tur, umat beliau titipin sama Nabi Harun. Kata Nabi Musa, wahai kakakku Harun, ya, awas, ya, awas jagain gitu. Nih Yahudi Bani Israel, ya, nakal-nakal gitu ya. Dinasehatin apa Nabi Harun, ini bukan Tuhan, Tuhannya Nabi Musa Allah. Apa kata mereka? Lan nabroha alaihi akibina hatta yarji'a ilaina. Dinasehatin supaya jangan nyembah anak sapi. Mereka mengatakan kami tidak akan pergi tuh nyembah anak sapi sampai Musa itu datang. Jadi iktikafnya bukan di masjid, iktikafnya nyembah anak. Ini sama itu. Saat Nabi Nuh nasehatin, apa jawaban kaumnya? La tazarunna alihatakum, ya. Jangan kamu tinggalin Tuhan-Tuhan kamu. Siapa yang bilang nih? Setan. Kata setan, jangan dengerin nasihat Nabi Nuh, ya. Tetaplah kamu menyembah Tuhan kamu. Apa itu yang dimaksud tadi? Berhala-berhala bentuknya seperti apa tuh? Seperti Wadan, seperti Suwa'an, seperti Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nah, sampai di sini waqala Muhammad bin Ka'ab, insyaallah akan kita lanjutkan pada besok hari ya. Hari Sabtu Minggu insyaallah kita ngaji di sini seminggu 2 kali. Baik, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Ustaz Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya dan guru kita bersama Kiai Soleh Rahmani, para kiai, para ustaz, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita bisa melaksanakan majelis kita yang sudah rutin kita lakukan. Cuman saya minta waktu sedikit saja bisa menjelaskan. Jadi hari ini tanggal 5 Ramadan bersama dengan tanggal 17 April, kita keluarga semua bersepakat untuk mengurus majelis ta'lim alim yang hari Minggu, hari Sabtu, dan hari Rabu itu menjadi majelis yang mandiri. Artinya mandiri, kita tidak terkait dengan yayasan, karena sesuatu yang hal ini kita ambil pertama untuk melestarikan apa yang mau dilakukan. Ini sangat berharga bagi keluarga
ini sampai serahkan kepada yang lain. Kita sudah membuktikan selama Malaysia ada 15 tahun ini tidak pernah tidak ada majelis taklim. Bahkan taklim kita bertambah 2 malam minggu dan malam Senin. Jadi ada 5. Jadi alhamdulillah syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala keluarga bisa meneruskan nama ini. Jadi kita sekarang ini majelis taklimnya tidak lagi bernama Asyuratul Syafi'iyah. Jadi kita namanya majelis taklim Majelis Syafi'i Hazan. Jadi bapak-bapak supaya dipahami ya, ini ada sesuatu yang sangat penting bagi keluarga untuk bisa mengajarkan ini. Kita sudah tidak mau lagi ada kaitan-kaitan dengan segala macam, biarkan saja masalah itu sendiri tidak tercampur oleh hal-hal yang perlu buat. Jadi keluarga ini sudah mengambil keputusan mulai tanggal 5 Ramadan 17 April ini kita sudah mengupayakan untuk terus melanjutkan majelis taklim yang dulu dipimpin oleh orang tua kita, jadi untuk bisa dipimpin keluar. Jadi kepada seluruh jamaah nanti Asmat akan membuat ya, itu sudah ada. Jadi nanti ini kita nanti sendiri. Jadi tawakuf buat kita sudah ada. Ada nih sudah diamalkan. Jadi nanti kalau mau tawakuf, ya yayasan yang buat menjadi tali asyura ikut gitu. Jadi nggak ada yang berhenti sih. Tapi kalau nanti yayasan buat, tapi kalau misalnya yang ini nggak bisa kalau ini. Jadi kita khusus saja. Dan kita udah gak mau campur-campur dengan yang lain, cukup saja majelis taklim karena Malik yang berpikir lagi kasihan juga nanti kemarin bisa melanjutkan. Mungkin kalau majelis taklim ini bisa lah mereka lakukan. Makanya alhamdulillah guru-guru kita semua sejujur sudah kepada Kamal Muhammad tidak sebut-sebutkan semuanya dia sudah buat saja itu. Jadi saya anak Yusuf Malik bukan perjuangan ini. Dan kita semua yang di sini semoga Allah mencatat menjadi orang-orang yang menjadi saksi dan yang bisa terus melestarikan apa-apa yang sudah dirintis oleh manusia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.